up in my head, yeah. Memories follow me left and right. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang algoritma dan struktur data. Di sini kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya, Helma Sari sebagai presentator pertama, lalu Ayu Matande sebagai presentator kedua, lalu Liswa sebagai presentator ketiga. Nah, di sini pertama-tama saya akan memberikan cara untuk membuat background, transisi, dan animasi yang kami gunakan dalam PowerPoint ini. Di sini saya sudah menyiapkan slide kosong. Lalu di sini klik kanan, lalu format background. Di sini colornya kita ganti. Lalu di sini kami akan menambahkan shapes. Kita gunakan yang ini lalu dibentuk sesuai keinginan kita. Di sini saya akan memberikan contoh. Lalu di sini shapes-nya kita temukan, lalu shape fill-nya kita ubah menjadi warna yang lebih gelap. Lalu shape outline kita klik no outline, lalu gandakan dengan Ctrl D. Lalu di sini shape outline-nya kita ganti warna yang lebih gelap. Lalu shape fill-nya kita beri no fill. Lalu di sini kita bisa geser atau atur sesuai kemauan. Lalu di sini kita klik select all, lalu Ctrl D, lalu Ctrl D untuk menentukan. Lalu kita rotate atau putar seperti ini. Lalu di sini transisi yang animation yang kami gunakan yaitu plugin dan animation frame. Di sini kita klik kanan lalu tentang start with previous. Lalu di sini duration kita ubah menjadi 2,50. Lalu effect option di sini bounce end-nya kita ubah menjadi 1,9. Lalu klik OK. Nah, di sini lalu effect option-nya kita bisa ubah anunya. Lalu di sini saya akan memperluas animasi gambar. Lalu kita beri ke animation yang lain. Lalu kita menggunakan sedikit gambar. Di sini saya akan copy gambarnya, lalu paste. Ini saya akan copy. Lalu gambar selanjutnya. Kita atur. Lalu kita bisa tambahkan animasi yang sama seperti tadi, klik animation filter, lalu klik pada gambar yang ingin dianimasikan, lalu kita ubah efek option-nya sesuai keinginan. Lalu untuk font di sini kami
masuk ke materi. Di sini algoritma dan struktur data. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu algoritma. Algoritma adalah seperangkat instruksi atau logika yang terbatas di setelah rangka untuk menyelesaikan tugas tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Algoritma bukanlah kode atau program yang lengkap, itu hanya logika inti atau solusi dari suatu masalah yang dapat dinyatakan baik sebagai deskripsi tingkat tinggi informal sebagai kode semu atau menggunakan diagram alur. Nah, di sini setiap algoritma harus memenuhi seperti berikut, yaitu yang pertama input. Harus ada 0 atau lebih input yang dipasok secara eksternal ke algoritma. Yang kedua ada output. Output harus ada minimal satu output yang diperoleh. Lalu yang ketiga ada definiteness. Setiap langkah dari algoritma harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Yang keempat keterbatasan. Algoritma harus memiliki jumlah langkah yang terbatas. Yang kelima kebenaran. Setiap langkah dari algoritma harus menghasilkan output yang benar. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua, yaitu Ayu Matande. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Helma Sari. Suatu algoritma dikatakan efisien dan cepat jika membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk mengeksekusi dan mengkonstruksi yang bisa dihitung. Kinerja suatu algoritma diukur berdasarkan properti berikut. Kompleksitas ruang. Kompleksitas ruang harus dianggap serius untuk sistem multipengguna dan dalam situasi dengan memori terbatas tersedia. Sebuah algoritma umumnya membutuhkan ruang untuk komponen berikut. Yang pertama, ada ruang instruksi. Ruang instruksi ini adalah ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan versi program yang dapat dieksekusi. Ruang ini tetap, tetapi bervariasi tergantung pada jumlah baris kode pada dalam program. Yang kedua, ada ruang data. Ruang data adalah ruang yang diperlukan untuk menyimpan semua nilai konstanta dan variabel atau termasuk variabel sementara. Yang ketiga, ada ruang lingkungan. Ruang lingkungan adalah ruang yang diperlukan untuk menyimpan informasi, lingkungan yang diperlukan untuk melanjutkan fungsi yang ditangguhkan. Selanjutnya, kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu adalah cara untuk mewakili jumlah waktu yang dibutuhkan oleh program untuk berjalan sampai selesai. Biasanya merupakan praktik yang baik untuk mencoba menjaga yang diperlukan minimum sehingga algoritma menyelesaikan eksekusinya dalam waktu semaksimal mungkin. Selanjutnya, struktur data. Struktur data adalah cara mengumpulkan dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat melakukan operasi pada sumber data dengan cara yang efektif. Struktur data adalah tentang merender elemen data dalam beberapa hubungan untuk organisasi dan penyimpanan yang lebih baik. Dalam bahasa sederhana, struktur data adalah struktur yang diprogram untuk menyimpan data yang berpesan sehingga berbagai operasi dapat dilakukan dengan mudah. Ini mewakili pengetahuan tentang data yang akan diatur dalam memori. Ini harus dirancang dan diimplementasikan sedemikian rupa sehingga mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi. Demikianlah materi yang saya bawakan. Untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada teman saya, yaitu Puspa. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Ayu Matande. Jadi yang selanjutnya yaitu tipe dasar
dasar struktur data. Segala sesuatu yang dapat menyimpan data dapat disebut struktur data. Maka integer, float, boolean, ref, dan lain-lain semuanya adalah struktur data primitif. Beberapa struktur data yang kompleks yang digunakan untuk menyimpan data yang besar dan terhubung. Beberapa contoh struktur data abstrak adalah: yang pertama ada get, yang kedua ada tree, ketiga ada graph, yang keempat string. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh struktur data. Jadi ini adalah tampilan contoh struktur data. Jadi selanjutnya yaitu semua struktur data ini memungkinkan kita untuk melakukan operasi yang berbeda pada data. Memiliki struktur data ini berdasarkan jenis operasi yang diperlukan. Berikut adalah karakteristik struktur data. Yang pertama ada linear. Dalam struktur data linear, item data disusun dalam urutan linear. Contoh array. Kemudian ada statis. Data statis adalah struktur yang ukuran data strukturnya terkait lokasi memori tetap pada waktu kompilasi. Contoh array. Yang ketiga ada non-linear. Dalam struktur data non-linear, data tidak berurutan. Contoh pohon grafik. Yang keempat ada homogen. Dalam struktur data homogen, semua elemen bertipe sama. Contoh array. Kemudian dinamis. Struktur dinamis adalah yang mengembang atau mengecil tergantung pada kebutuhan program dan eksekusinya. Juga lokasi memori terkaitnya berubah. Contoh daftar atau dibuat menggunakan pointer. Kemudian non-homogen. Dalam struktur data non-homogen, elemen mungkin bertipe sama atau tidak. Contoh struktur. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.